Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara, menyajikan kumpulan kabar menarik, aktual, berimbang dengan sumber berita terpercaya yang disiarkan LPPL Radio Indonesia. Suara Nusantara edisi 59 diproduksi oleh LPPL Citra Lestari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Inilah Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Sahabat Nusantara, berjumpa kembali bersama kami LPPL Citra Lestari Kabupaten Sukabumi di Suara Nusantara edisi 59 Senin 15 Juni 2020 yang disiarkan secara serentak dalam acara Berita Berjejaring Nasional LPPL Radio dan TV se-Indonesia. Saya Norma Sela dan saya Mojang Nadila. Inilah Suara Nusantara. Berita pertama, kami awali dari LPPL Radio Citra Lestari Kabupaten Sukabumi. 37 tahun tak tersentuh, Jembatan Cibuni, Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi kini mulai diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan reporter Jordi Rijaldi Hartawan. Saatnya Suara Nusantara. Bersama saya, Jordi Rijaldi Hartawan. 37 tahun tak tersentuh, Jembatan Cibuni kini diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai membangun Jembatan Cibuni, Desa Kecamatan Cidadap. Pembangunan jembatan sepanjang 120 meter diawali dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami, Rabu 10 Juni 2020. Prosesi acara peletakan batu pertama tersebut diberlakukan protokol kesehatan, sehingga tetap menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Sebelum peletakan batu pertama di jembatan penghubung Sukabumi Cianjur ini, Haji Marwan Hamami dan jajaran Forkopimda menyerahkan santunan berupa sembako kepada yatim piatu dan jompo yang ada di Cianjur dan Sukabumi. Haji Marwan Hamami mengatakan bahwa perjuangan untuk pembangunan jembatan tersebut tidaklah mudah. Kedepan menurut Haji Marwan Hamami, Jembatan Cibuni akan dilakukan penataan sebagai penunjang pariwisata sehingga akan memperindah kawasan tersebut sebagai destinasi wisata baru. Dengan adanya destinasi wisata baru, Haji Marwan Hamami berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong kreativitas bagi anak muda di sekitar kawasan tersebut. Hari ini kita melakukan kegiatan peletakan batu pertama di Jembatan Cibuni ini. Jembatan ini memang tetapi demi keselamatan masyarakat, jembatan ini perlu renovasi karena tingkat penggunaan jembatan ini untuk membawa hasil bumi ini sangat tinggi. Perlu untuk kita sikapi. Jadi hari ini atas bantuan Bapak Gubernur, anggaran tahun ini terrealisasi, mudah-mudahan Desember ini bisa selesai. Kita akan bikin floating boat untuk masyarakat juga bisa nanti mempergunakan wisata perahu di Muara Cibuni ini. Jadi floating boatnya bisa dilihat di Sungai Cikaso, ini sudah kita punya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menunjang terutama anak-anak muda nih, kreativitas mereka untuk menjawab tantangan misalnya kesulitan mencari pekerjaan. Ini ada peluang ke depan, terutama juga handicap di sini bisa berkembang. UMKM itu bisa berkembang ya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Asep Japar, mengatakan pembangunan jembatan tersebut ditargetkan rampung pada 15 Desember mendatang. Dirinya berharap adanya dukungan penuh dari semua pihak sehingga pembangunan jembatan tersebut bisa selesai sesuai rencana. Demikian Suara Nusantara RCL 98 FM, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya dari LPPL Suara Muara Enim Radio Kabupaten Muara Enim.
Pilkada serentak tahun 2020 terselenggara dengan mematuhi protokol kesehatan. Selengkapnya dari reporter Andre Taulana melaporkan. Pilkada serentak tahun 2020 terselenggara dengan mematuhi protokol kesehatan. Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Andes Haji M. Teguh Jaya, melaksanakan rapat pembahasan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting bersama 800 peserta di berbagai daerah yang dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat tersebut, pilkada serentak akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2020. Tentunya, hal tersebut termasuk dalam agenda nasional serta memerlukan beberapa kesiapan, diantaranya dalam hal anggaran, keamanan, dan sumber daya manusia penyelenggara. Adapun beberapa alasan pilkada serentak dilaksanakan pada bulan Desember 2020, diantaranya 1. Keputusan politik bersama antara KPU, pemerintah, DPR RI atas opsi yang ditawarkan oleh KPU. 2. Sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap untuk berdemokrasi dalam kondisi pandemik seperti negara lain. 3. Di dunia internasional, pemilu terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara. 4. Mengurangi praktek kepemimpinan Pemda yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara. Asisten 1 mengatakan dalam pelaksanaan nanti, kita semua memperhatikan tantangan dalam kondisi pandemi ini. Dengan menerapkan protokol kesehatan, SDM penyelenggara harus melaksanakan setiap tahapan dengan mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Dalam acara ini juga turut hadir Asisten 1, Ketua KPU Muara Enim, Kepala Bawaslu Muara Enim, dan Kadin Kesbangpol Kabupaten Muara Enim. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar tegaskan status darurat bencana non-alam COVID-19 belum berakhir. Berikut laporan reporter Inka Regina. Pendengar, gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar video conference di Command Center Barokah Martapura. Juru bicara GTPP Dr. Diaudin mengemukakan, saat ini secara perlahan pasien yang dirawat sudah mulai berkurang, namun masih banyak orang tanpa gejala. Kendati demikian, pihaknya optimis tidak ada penambahan pasien sakit atau positif. Adanya bantuan penambahan 2 unit polymerase chain reaction PCR saat kunjungan gugus tugas nasional beberapa waktu lalu ditempatkan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan BBTKL akan bisa mempermudah kinerja petugas dalam diagnosis secara cepat hasil swab test 1 hingga 2 jam saja. Hingga kini petugas pun sudah melakukan sekitar 3.000 rapid test dan lebih dari 550 swab test. Sementara itu, Wakil Ketua GTPP COVID-19 Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Hilman menegaskan, setelah PSBB tidak diperpanjang, saat ini kembali ke status awal yaitu darurat bencana non-alam dengan pelonggaran di beberapa sektor agar masyarakat tetap produktif. Pelonggaran yang kita lakukan adalah pelonggaran di tempat ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah 9 sektor, yaitu sektor pertanian dan peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor industri, sektor konstruksi, sektor logistik, 7 transportasi barang, 8 pertambangan, dan 9 perminyakan. Protokol COVID-19 seperti jaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan dengan sabun tetap diterapkan. Menurut Haji Muhammad Hilman, petugas gabungan tetap melakukan pengawasan di sejumlah sektor ibadah, pasar, dan sektor lain untuk memberikan sosialisasi secara langsung agar protokol COVID-19 dilaksanakan secara baik dan benar. Inka Regina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk tim terpadu protokol di pusat keramaian sekaligus evaluasi agar bisa masuk daerah new normal. Berikut reporter Inggar Prilda melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk tim terpadu monitoring protokol kesehatan di pusat keramaian sekaligus evaluasi agar bisa masuk daerah new normal pandemi COVID-19. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan, tim terpadu akan mengawasi pusat-pusat keramaian agar menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
karena telah diizinkan untuk beroperasi kembali dan untuk sektor industri jasa seperti hiburan, restoran, hingga hotel dipimpin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian industri dan perdagangan dipimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian. PSBB transisi. Nah dari situ kemarin saya koordinasi dengan Bupati terkait masalah penerjemahan dari yang disampaikan waktu rapat Forkopimda atau tim gugus tugas Kabupaten Bogor, bahwa ke depan PSBB proporsional ini pengawasannya itu ditegaskan itu ke dinas. Nah ini, jadi hari ini kita tindak lanjut dari statement atau arahan Bupati bahwa kemarin waktu sore saya koordinasi dengan Ibu, ini harus ditindaklanjuti melalui dinas teknis. Sementara saat ini angka reproduksi efektif di Kabupaten Bogor masih di atas 1,2. Jika ini terus berlanjut, maka Kabupaten Bogor tidak bisa menerapkan new normal atau justru kembali ke pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk itu selama PSBB proporsional parsial sampai 2 Juli ini, pihaknya akan terus menekan agar penambahan kasus positif tidak bertambah. Pihaknya juga berharap masyarakat dan pelaku usaha bisa mengikuti protokol kesehatan karena untuk menuju new normal harus ada peran dari semua pihak. Inggar Pilda Radio Tegar Beriman melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari LPPL RDS Musirawas, Sumatera Selatan. Berikan motivasi kepada petugas medis, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan kunjungi puskesmas. Selengkapnya dilaporkan reporter Linda Ali. Berikan motivasi kepada petugas medis, Bupati Musirawas kunjungi puskesmas. Memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, Rabu 10 Juni 2020 Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan didampingi Ketua Forum Kabupaten Sehat Dr. Haja Noviar Marlina Gunawan mengunjungi Puskesmas Air Beliti, Kecamatan Tua Negeri, dan Puskesmas Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, seperti yang dilaporkan Diskominfo Musirawas. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan motivasi semua petugas medis yang ada di puskesmas agar terus memberikan terobosan inovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kunjungan tersebut juga dalam rangka meninjau persiapan dan kesiapan puskesmas dalam menyambut era new normal. Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan mengatakan, tugas pemerintah saat ini yakni berupaya mengantisipasi penularan virus, mengendalikan perilaku masyarakat agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19, serta memberikan edukasi dan sosialisasi dalam menyambut era new normal. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna, melaporkan. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Sasaraina FM, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pelaksanaan new normal di Kabupaten Kepulauan Mentawai diundur 2 minggu. Selengkapnya dari reporter Martina Daudau melaporkan. Saudara pendengar, Bupati Kepulauan Mentawai Yuda Sabagalet mengumumkan bahwa penerapan New Normal Life atau tatanan hidup baru habitus baru dimulai pada hari Minggu 21 Juni 2020 mendatang dan hingga hari Sabtu 20 Juni 2020, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada pada masa transisi atau pra-new normal. Yudas mengatakan keputusan tentang penerapan masa new normal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi pada hari Minggu lalu melalui video conference bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno dan para bupati dan wali kota di 19 kabupaten kota se-provinsi Sumatera Barat. Bupati Yudas menjelaskan habitus baru ini bermakna suasana baru dengan aturan baru, munculnya kemampuan atau skill baru, penuh usaha, kerja keras dan jerih payah, produktif dan aman dari COVID-19. Lebih lanjut, Bupati Yudas menjelaskan beberapa pertimbangan new normal diundur 2 minggu ke depan, di antaranya persiapan secara totalitas, menyiapkan fasilitas dan sumber daya manusia. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat agar terus membudayakan protokol kesehatan,
saat memasuki era new normal nanti, yaitu bersama mewaspadai dan pengendalian masyarakat dari sisi kesehatan dan faktor geografis Kepulauan Mentawai. Yudas juga menyebutkan bahwa daerah yang dipimpinnya perlu menyiapkan manajemen sistem kesehatan dengan pusat pengendalian yang tersebar di 3 pulau besar Mentawai, yakni Siberut, Pagai, dan Sipora, dengan ditangani tim medis secara komprehensif dan adanya peralatan medis yang memadai. Dan yang terpenting, kata Yudas, ada komunitas yang mengkoordinir kesadaran masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat agar terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, Yudas menyebutkan penguatan SDM kesehatan melalui jalinan kerjasama rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang juga terus ditingkatkan. Ia berharap masyarakat disiplin mengikuti aturan dengan implementasi peraturan daerah yang baru nanti. Dari LPPL Radio Sosraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Martina Daudau Saweulelo melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Radio Bumi Sumohai, Kabupaten Yahokimo, Papua. Rapat evaluasi tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Yahokimo. Berikut laporan reporter Ulan Kabak. Hal tersebut dikatakan pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Yahokimo Elai Giban kepada Radio Bumi Sumohai usai memimpin rapat evaluasi tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Yahokimo bertempat di Aula Kantor Bupati Yahokimo pada Selasa tanggal 9 Juni 2020. Menurut Elai Giban, meski Kabupaten Yahokimo masuk dalam urutan pertama daerah kategori zona hijau dari 17 kabupaten kota di Provinsi Papua dan diizinkan untuk menerapkan new normal, namun demi kepentingan rakyat Yahokimo dari penularan COVID-19 serta untuk mencegahnya, maka tim gugus tugas bersama beberapa OPD terkait yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 bersepakat untuk belum bisa menerapkan new normal di Yahokimo seperti daerah lain. Selain itu, Elai juga menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut bersepakat beberapa poin penting, salah satunya untuk tidak melakukan new normal sepenuhnya. Sementara untuk penerbangan penumpang tetap dibatasi dengan pengecualian, yaitu untuk kepentingan emergensi, keperluan kedinasan yang urgen atau penting, dan keperluan tenaga medis dan evakuasi pasien, serta kepentingan pendidikan yang tetap menerapkan protokoler kesehatan. Giban menambahkan, penerbangan akses udara dan laut di Yahokimo dibuka hanya bagi penerbangan kargo, penumpang emergensi, dan anak-anak sekolah tingkat SMA, SMK yang lulus dan ingin melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Elai mengatakan pihaknya juga membatasi dan tidak melayani surat bebas COVID-19 kepada masyarakat yang ingin melakukan penerbangan dari luar dan dari Yahokimo. Saat ini Yahokimo masuk di dalam kategori zona aman, zona hijau. Tetapi dengan pembukaannya lockdown dan jadinya zona new normal, sehingga kami sepakati tim gugus tugas pemerintah daerah Kabupaten Yahokimo bahwa sementara ini kami tidak buka akses penumpang yang masuk dari Jayapura melalui udara maupun sungai. Kami tetap masih dibatasi, kecuali emergensi, kemudian juga pimpinan urusan penting. Lalu kemudian di dalamnya ada anak-anak siswa yang baru lulus sekolah, yang dia melanjutkan ke pendidikan tingkat perguruan tinggi. Ya, yang sudah lulus, melamar ke melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini yang kami kasih kelonggaran. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Yahokimo ini juga menambahkan bahwa pembukaan penerimaan siswa baru tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Yahokimo akan dilakukan dalam waktu dekat. Ulan Kabak, Radio Bumi Sumohai melaporkan. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Besemah FM Sumatera Selatan. Tingkatkan ketahanan pangan,
Wali Kota Alpian Maskoni tebar 4.000 bibit ikan. Berikut reporter Meriani melaporkan. Saudara, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni melakukan penebaran bibit ikan sebanyak 4.000 ekor bibit yang terdiri dari bibit ikan nila 2.000 ekor, ikan mas 1.000 ekor, dan ikan grass cup 1.000 ekor. Kegiatan tersebut dilakukan di 2 tempat yaitu Tebat Libau, Dusun Muara Tenang, dan Tebat Puau, Dusun Bandar, Kecamatan Dempo Selatan, Senin 8 Juni 2020. Alpian mengatakan pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan kegiatan ini secara berkesinambungan, yang mana pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan di berbagai kecamatan. Sehingga dengan adanya budidaya ikan pada kolam air tawar ini, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas ikan air tawar di Kota Pagar Alam. Ia juga menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 ini, ketahanan baik di bidang pertanian dan perikanan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya membangun kemandirian pangan untuk menangkal dampak yang ditimbulkan. Sehingga masyarakat Kota Pagar Alam akan mampu melawan COVID-19 di berbagai bidang, baik bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Pada kesempatan tersebut, Alpian mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 serta tetap memperhatikan himbauan pemerintah dan mematuhi protokol COVID-19. Hadir dalam acara tersebut PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, Camat Dempo Selatan, Lurah Prahudipo, Juraitu Tebing Tinggi dan Sarangdale Karanganyar serta perwakilan curai-curai. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Meriani, Radio Bersama FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari LPPL DBFM Lampung Selatan, di samping kegiatan fisik dan non-fisik, TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-108 juga akan diadakan lomba karya jurnalistik. Selengkapnya dari reporter Lydia Monika Haturiwu melaporkan. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD adalah salah satu wujud operasi bakti TNI, program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, dan pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat. TMMD dimaksudkan untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah perdesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan, serta daerah lainnya yang terkena dampak akibat bencana. Asisten Teritorial Aster Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Mayor Jenderal TNI Bakti Agus Fajari pada video konferensi rapat koordinasi teknis TMMD ke-108 tahun 2020 yang diikuti Komando Distrik Militer Kodim 0421 Lampung Selatan, Letkol Kav Robinson Octavianus di Aula Kodim 421 Lampung Selatan, Selasa 9 Juni mengatakan, TMMD ini diharapkan dapat menjadi salah satu program pendukung penanggulangan COVID-19 dari penyisian dana APBD. Dengan mengangkat tema TMMD Mengabdi untuk Negeri, dengan harapan kegiatan ini benar-benar merupakan suatu pengabdian untuk seluruh bangsa dan negara ini. Kami berharap bahwa benar-benar kegiatan kita merupakan pengabdian untuk seluruh bangsa dan negara kita. Kegiatan akan kita laksanakan mulai tanggal 30 Juni sampai 29 Juli. Sehingga masih ada waktu bagi dan Satgas, bagi pemerintahan di daerah, dan bagi kita yang ada di Jakarta ini, kementerian lembaga, untuk mempersiapkan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan TMMD. Di samping kegiatan fisik dan non-fisik, dalam kegiatan TMMD yang akan dilaksanakan mulai 30 Juni sampai 29 Juli 2020, juga akan diadakan lomba karya jurnalistik yang diikuti oleh Kapendam dan Satgas, wartawan, dan media lainnya. Lomba karya jurnalistik tidak hanya untuk mengekspos kegiatan TMMD, namun juga mengekspos semua potensi desa yang ada, sehingga menjadikan desa dikenal oleh banyak masyarakat dengan potensi yang ada, serta dapat meningkatkan perekonomian desa. Di samping kegiatan TMMD yang bersifat fisik dan non-fisik, pada kegiatan rangkaian dari kegiatan TMMD ini juga kita akan mengadakan lomba karya jurnalistik yang rutin selalu kita adakan bersamaan dengan pelaksanaan TMMD yang diikuti oleh Kapendam dan Satgas, wartawan, dan media. Mudah-mudahan dengan lomba ini ya merangsang kita semuanya ya untuk berkontribusi pada pembangunan di daerah. Paling tidak kita bisa menyampaikan apa sih yang dilaksanakan
apa yang terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang bisa kita share kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan, Letkol Kav Robinson Octavianus, juga ikut pada video conference ini Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan jajarannya, serta Ketua DPRD Lampung Selatan Henry Rosyadi. Di BFM Radio, Lydia Monika Haturiwu melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Banyuasin. Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Banyuasin bertambah 3 orang. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang sembuh. Selengkapnya dilaporkan reporter Rima Melati. Gugus Tugas Percepatan Penanganan GTPP COVID-19 Kabupaten Banyuasin mengumumkan penambahan 3 orang terkonfirmasi positif corona, 1 orang meninggal dan 2 orang sembuh. Juru bicara GTPP Kabupaten Banyuasin Aminuddin mengatakan, 3 orang terkonfirmasi positif itu berinisial Nyonya SBA, perempuan 33 tahun, Banyuasin 3, Tuan MST, laki-laki 59 tahun, Talang Kelapa, Nyonya DRL, 32 tahun, Betung. Ia juga menjelaskan ada juga penambahan 1 orang meninggal inisial NYD, perempuan 32 tahun, asal Betung. Setelah swab dan di tracking terkonfirmasi positif COVID-19 serta memiliki penyakit penyerta. Lebih lanjut, Aminuddin menambahkan hingga saat ini di Kabupaten Banyuasin ada 91 orang terkonfirmasi, diantaranya 64 orang masih dirawat, 12 orang dinyatakan sembuh dan 6 orang meninggal. Untuk PDP ada 30 orang, diantara ada 12 orang masih dalam pengawasan dan 18 orang telah selesai pengawasan. Serta ODP masih tetap sama, ada 100 orang selesai dalam pemantauan dan 8 orang dalam pemantauan. Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk bersama-sama berpartisipasi aktif untuk ikut mencegah penularan COVID-19 ini dengan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Rima Melati, LPPR Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Suara Lumajang FM Jawa Timur, tingkat resiko virus corona dinilai rendah Kabupaten Lumajang menjadi zona kuning. Berikut laporan reporter Bobby Wijayanto. Sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, saat ini Kabupaten Lumajang sudah berada pada zona kuning dalam penanganan COVID-19 karena dinilai sebagai daerah yang berisiko rendah. Hal itu disampaikan Tori Kulhak Bupati Lumajang saat menggelar konferensi pers yang bertempat di kantor Bupati Lumajang. Kabupaten Lumajang yang hari ini sudah berada di zona kuning dalam penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Lumajang. Perlu saya sampaikan bahwa zona kuning ini kita syukuri, alhamdulillah, karena kesembuhan yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat Lumajang saat ini sudah mencapai 28 pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Ini karena Kabupaten Lumajang telah memiliki alat swab sendiri melalui TCM, tes cepat molekuler. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan terkait dengan mekanisme protokol kegiatan kemasyarakatan, pihaknya akan mengoptimalkan Satgas Keamanan Desa untuk melakukan pemantauan terhadap kehadiran orang-orang dari luar Lumajang agar terpantau dengan baik dan terukur. Tindakan tersebut diambil karena tracking beberapa waktu terakhir yang terkonfirmasi positif adalah orang-orang yang datang dari luar daerah. Kita pastikan seluruh langkah untuk pencegahan virus corona di Kabupaten Lumajang untuk supaya pertahanan kita di zona kuning ini terjadi, langkah-langkah itu yang akan kami lakukan. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, Radio Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengabarkan. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Perintis Kota Sukabumi. Aplikasi Kembojasari telah terbitkan 344 akta kematian. Berikut reporter Via melaporkan. Sejak diluncurkan pada bulan Oktober 2019, aplikasi Kembojasari telah digunakan oleh 349 user. Sedangkan akta kematian yang diterbitkan melalui aplikasi yang berbasis Android ini sebanyak 344 akta kematian. Layanan akta kematian jemput bola jadi dalam 1 hari atau disingkat menjadi Kembojasari merupakan inovasi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Sukabumi dalam mempermudah masyarakat mengurus akta kematian. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi ini melalui Google Play Store.
Melalui aplikasi Kebojasari, warga yang membutuhkan akta kematian tinggal mengunggah semua persyaratan yang diperlukan melalui aplikasi. Kemudian setelah semua persyaratan diunggah, Disduk Capil akan memproses dan menerbitkan akta kematian sekaligus kartu keluarga yang telah direvisi. Akta kematian ini bisa dipergunakan oleh keluarganya untuk menyelesaikan hal-hal yang memang diperlukan, seperti untuk pembagian warisan, pengambilan kalau punya asuransi dan sebagainya. Itu bukti otentiknya adalah akte kematian. Layanan Kebojasari ini adalah layanan akte kematian jemput bola jadi dalam 1 hari. Nah, apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya adalah bahwa layanan Kebojasari itu sebetulnya layanan yang mempergunakan sebuah aplikasi berbasis Android. Jadi masyarakat dipermudah, dipercepat untuk melakukan permohonan penerbitan akte kematian. Untuk semakin mempermudah, baik akta kematian maupun kartu keluarga langsung diantarkan ke rumah pemohon. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disduk Capil, Tantan Hadiansyah, meminta masyarakat tidak menunda-nunda pengurusan akta kematian karena dokumen ini merupakan bukti resmi yang diakui negara ketika seseorang meninggal dunia. Akta kematian juga memiliki fungsi penting seperti dalam pengurusan hak waris. Ia juga berharap masyarakat bisa mengurus sendiri pembuatannya karena mudah dan tidak dipungut biaya. Saat ini layanan Kebojasari sudah kami anggap berhasil dengan melihat tren. Ke depan kita ingin bukan hanya layanan Kebojasari yang bisa membantu masyarakat dipermudah dalam penerbitan akte kematian. Kami pun ingin mengembangkan aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya untuk penerbitan kartu keluarga, penerbitan akte kelahiran, ataupun penerbitan dokumen-dokumen kependudukan yang lain. Jadi mulai dari sekarang masyarakat silahkan untuk meminta penerbitan dokumen-dokumen adminduk ke Dukcapil. Urus sendiri, ingat ya, urus sendiri. Kenapa? Kalau ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan oleh kami terkait data-data, itu bisa langsung diselesaikan. Biasanya ketika menyuruh orang lain ada sesuatu yang perlu kami tanyakan, itu jadi lama. Nah, stigma di masyarakat, kok menerbitkan dokumen adminduk itu lama. Sebetulnya bukan lama kalau mereka mengurus sendiri. Dari LPPL, Radio Sonata FM Bandung, Wakil Wali Kota Bandung minta hotel dan tempat wisata tegakkan protokol kesehatan. Selengkapnya dilaporkan reporter Haris Bram. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, meminta hotel dan tempat wisata tegakkan protokol kesehatan. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menemukan sejumlah catatan yang harus dipenuhi oleh hotel dan pengelola tempat wisata untuk bisa kembali beroperasi. Para pengelola hotel dan tempat wisata harus memenuhi sebelum bisa kembali beroperasi. Hal itu diperoleh Yana usai memantau sejumlah hotel dan tempat wisata di Kota Bandung pada hari Kamis 11 Juni 2020. Yana meminta lokasi yang didatanginya sudah cukup baik dalam persiapan protokol kesehatannya, namun ada beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi. Yana mengatakan Pemkot Bandung akan terus mensosialisasikan aturan dan menegakkannya karena Pemkot Bandung tidak bisa menyelesaikan wabah COVID-19 sendiri. Harus ada keterlibatan dari seluruh stakeholder. Sementara Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kanistiari, berharap dengan berakhirnya PSBB proporsional akan membangkitkan kembali pariwisata yang dinilai paling terpuruk selama COVID-19. Berikut dari Kota Bandung bersama saya Haris Bram dari Radio Sonata Bandung, Jawa Barat. Berita selanjutnya dari LPPL, Radio Luhak Nantua FM, Sumatera Barat. Tanah Datar resmi menjadi kampung PAUD Inquiry. Selengkapnya dari reporter Wiwit Dwita melaporkan. Kabupaten Tanah Datar resmi menjadi kampung PAUD Inquiry. Setelah di-launching Bupati Tanah Datar, diwakili Asisten Pemerintah dan Kesra Suherman, didampingi Ketua Himpaudi sekaligus Bunda PAUD Tanah Datar, Nyonya Emi Erdinansa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riswandi, Kepala OPD dan Kepala Bagian, serta pengurus dan anggota Himpaudi Tanah Datar. Sabtu, 6 Juni 2020 bertempat di Indo Jolito Batu Sangkar, Tanah Datar resmi menjadi kampung PAUD Inquiry Alam Takambang Jadigoro.
Launching disaksikan secara virtual oleh Dirjen GTK Kemendikbud Dr. Irwan Sahril PhD, Ketua Umum Pengurus Pusat Impaudi Profesor Dr. Neti Herawati MSI, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat Nyonya Nevi Irwan Prayitno, dan lainnya. Dalam sambutan Bupati Tanah Datar yang disampaikan Asisten Pemerintah dan Kesra Suherman, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Himpaudi Tanah Datar bersama dengan dinas terkait atas inovasi sehingga hadir Kampung PAUD Inquiry ini. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat mendukung kegiatan ini. Tanah Datar dalam salah satu visi dan misi memprioritaskan pembangunan SDM yang dimulai dari usia dini. Dan tentunya apa yang di-launching ini bisa mendukung penciptaan generasi muda lebih berkualitas untuk turut sukseskan Indonesia Emas di masa depan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga menyampaikan dukungan dan apresiasi atas pemilihan metode inquiry ini. Di kesempatan lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Impaudi Nyonya Neti Herawati menyampaikan penunjukan Tanah Datar untuk menjadi Kampung PAUD Inquiry setelah dilakukan penilaian dan penelitian. Di samping itu, Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Nyonya Emi Erdinansa Tarmizi menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Himpaudi Pusat dan Dirjen GTK Kemendikbud. Terima kasih atas amanah dan dukungan kepada Himpaudi Tanah Datar dan menjadikan Tanah Datar sebagai Kampung PAUD Inquiry. Namun tentunya untuk ke depan masih dibutuhkan dukungan dan bimbingan. Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi kuat antara Himpaudi, IGTKI, dan IGRA di Tanah Datar. Dan kolaborasi ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas PAUD dan menghasilkan generasi penerus yang memiliki pemikiran dan kualitas lebih baik di masa mendatang. Demikian disampaikan Wiwit Duwita dari LPPL Radio Luak Nantuo 102,5 FM Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Radio BKM FM Martapura, 14.101 kakak di Oku Timur terima dana BLT-DD. Berikut laporan reporter Yulia Fanani. Bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa tahap kedua mulai disalurkan kepada 14.101 kepala keluarga untuk 20 kecamatan sekabupaten Oku Timur. Penyerahan BLT ini secara simbolis dilakukan oleh Bupati Oku Timur HM Khalid Mawardi didampingi Kepala Dinas PMD Oku Timur Haji Rusman di 2 kecamatan beberapa waktu lalu. Bupati Oku Timur HM Khalid Mawardi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Haji Rusman memaparkan jika penyaluran bantuan ini mulai disalurkan per hari Rabu lalu secara bertahap kepada setiap kecamatan. Penyaluran bantuan ini dikatakan Rusman tidak langsung sekaligus, namun dibagi menjadi 2 tahap, yaitu untuk 3 bulan pertama dengan rincian per bulan sebesar Rp600.000 per kakak dan dilanjutkan tahap kedua untuk 3 bulan berikutnya dengan rincian masing-masing kakak mendapatkan Rp300.000 per bulan. Jadi totalnya per kakak mendapatkan Rp2,7 juta terhitung bulan April hingga September. Ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun penerima BLT-DD ini menurut dia bukan diperuntukkan bagi masyarakat yang telah terdata di penerima bantuan Kementerian Sosial, tapi melalui pendataan ulang yang melibatkan berbagai pihak. Herman mengatakan pihaknya mengacu pada DTKS yang ada di Kementerian Sosial, jadi tidak ada tumpang tindih dan penerima ganda. Jika masyarakat sudah termasuk penerima bantuan dari Kemensos seperti PKH, BPNT dan lainnya itu sudah tidak dimasukkan lagi di BLT-DD. Dari Oku Timur, Radio BKM FM, Yulia Fanani melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Rewako FM, Kabupaten Goa. Salat Jumat perdana di Masjid Agung Syekh Yusuf. Berikut reporter Dini Widiaswari Dwi Putri melaporkan. Setelah sempat ditutup beberapa pekan akibat pandemi COVID-19, Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa kini kembali digunakan untuk sholat berjamaah Jumat 12 Juni 2020.
Bupati Goa Adnan Purita Ihsan mengatakan, sebelum Masjid Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Goa dibuka, sejumlah persiapan telah dilakukan, khususnya penerapan protokol kesehatan. Seperti mengukur jarak dalam masjid sekitar 1,5 meter. Sebelum masuk masjid, jemaah diwajibkan menggunakan masker dan diukur suhu tubuh. Kemudian disemprot dengan disinfektan, memakai hand sanitizer, serta jemaah dianjurkan untuk membawa perlengkapan sholat masing-masing. Ya, hari ini kita merupakan Jumat pertama di Masjid Agung Syekh Yusuf. Tiada lain karena persiapan untuk membuka ini sudah kita lakukan. Yang pertama, sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa berjaga jarak 1,5 meter selama berada di dalam masjid. Kemudian diberikan pemahaman kepada seluruh petugas masjid dengan cara ya tentu semua yang masuk harus sudah memakai masker. Kemudian pakaian dan barang-barangnya disemprot dengan disinfektan, lalu kemudian disarankan untuk berwuduk dari rumah kemudian ke masjid. Nah, semua protokol-protokol kesehatan ini telah kita jalankan sehingga dengan masyarakat juga kerjasama masyarakat yang cukup baik sehingga kita putuskan untuk membuka Masjid Agung Syekh Yusuf melaksanakan sholat fardu dan juga sholat Jumat seperti biasanya. Mudah-mudahan dengan dibukanya Masjid Agung Syekh Yusuf ini, doa-doa kita semua insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pandemi ini bisa cepat berakhir. Lanjut Bupati Goa kepada Rewako FM, setiap hari dan selesai sholat Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa ini akan disemprot dengan cairan disinfektan agar tetap steril dari virus. Orang nomor 1 di Goa ini juga berharap kerjasama masyarakat untuk bisa mengikuti himbauan dari pemerintah, memakai masker, jaga jarak, tidak berkontak dan rajin cuci tangan hanya untuk menurunkan angka penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Goa. Sementara itu, salah seorang jemaah mengatakan langkah pemerintah Kabupaten Goa untuk kembali membuka masjid ini sudah tepat, apalagi dengan penerapan protokol kesehatan, sehingga penularan COVID-19 di Kabupaten Goa bisa diminimalisir. Dari Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Dini Widyaswari melaporkan untuk Rewako Info. Dari LPPL Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja. Selengkapnya dilaporkan reporter Iyasa Nurfauzia. Refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja. 1 tahun sejak resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada 12 Juni 2019 lalu, Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja segera bergegas melakukan pembenahan di berbagai sektor yang dituangkan dalam semangat Bekasi Baru Bekasi Bersih melalui 8 prioritas, yaitu pembangunan yang dilakukan bersama dengan jajaran kepala perangkat daerah di Kabupaten Bekasi. 8 program prioritas tersebut adalah infrastruktur, pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan publik, kesehatan, ekonomi kreatif dan seni budaya, serta tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Selama 1 tahun kebelakang, Kabupaten Bekasi telah menerima beberapa penghargaan di tingkat nasional dari berbagai kementerian, yaitu badan dan lembaga, yakni Opini WTP ke-5, gelar Auya Pariwara, Proklim 2019, dan Kabupaten Bekasi Sehat, Swasti Saba Padapa, serta penghargaan-penghargaan lainnya. Tak hanya itu, Kabupaten Bekasi juga memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak atau KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Republik Indonesia yang mendorong Pemka Bekasi untuk memperbanyak taman ramah anak. Taman Ruang Publik Terbuka Ramah Anak atau RPTRA pertama telah dibangun di Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur yang menuai antusiasme masyarakat. Dalam sektor infrastruktur, Kabupaten Bekasi telah melakukan pembangunan guna memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Seperti pada bulan Juli lalu, Pemka Bekasi telah memperbaiki jalan rusak yang ada di Babelan, juga ditambah dengan peresmian jembatan Pebayuran Rengas Dengklok di bulan Februari tahun ini. Pada bulan yang sama, Bupati Bekasi memberikan perhatian di bidang pendidikan untuk renovasi SDN Samudra Jaya 04 Tarumajaya. Masyarakat Kabupaten Bekasi pun dapat menikmati beberapa
kemajuan di bidang kesehatan, sekarang Kabupaten Bekasi telah memiliki Public Safety Center atau PSC 119 yang merupakan layanan gratis kegawat daruratan umum dan kebidanan yang ada di Kabupaten Bekasi. Guna menjaga kesehatan masyarakatnya, pemerintah Kabupaten Bekasi juga tidak melupakan faktor penting lainnya, yaitu normalisasi sungai dan penanganan sampah di sepanjang dataran Kabupaten Bekasi, seperti Kali Jambe, Kali Busa atau Kali Menir, Kali Pisang Batu, dan kali di sepanjang Jalan Abu Bakar. Selain itu, Kabupaten Bekasi juga terus mengimbangi kemajuan teknologi dalam sektor pelayanan publik, yaitu dengan inovasi aplikasi berbasis online yang dinamakan Bebunge atau Bekasi Nyambung Bae. Aplikasi di bidang pelayanan publik ini akan terintegrasi dengan call center 112 yang diharapkan akan memudahkan masyarakat Kabupaten Bekasi dalam pelayanan publik. Tidak hanya aplikasi Bebunge, tetapi Kabupaten Bekasi juga sudah meluncurkan aplikasi Bekasi Kab pada Oktober tahun lalu. Aplikasi perpustakaan digital ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Bekasi agar dapat membaca buku-buku pilihan dan meminjamkan buku secara gratis via online dan juga offline. Dan di tahun ini, tentunya masih banyak agenda kerja pemerintah Kabupaten Bekasi, namun semua harus tertunda dengan adanya pandemi COVID-19 di awal tahun. Pemerintah lebih memfokuskan diri ke pengetasan dan pemulihan daerah dan masyarakat atas wabah COVID-19 tersebut. Yasya Nur Fauziah, LPPL Wibawa Mukti mengabarkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pelantikan Sekretaris Daerah Sawah Lunto. Selengkapnya dari reporter Ferdian Ju melaporkan. Wali Kota Sawah Lunto dari Asta mengambil sumpah jabatan dan sekaligus melantik Sekretaris Daerah Kota Sawah Lunto yang baru, Dr. Ambun Kadri MKM, yang menggantikan PJS Sekda Kota Sawah Lunto, Dr. Anders Irzam KMM, bertempat di Hall PTBA Kota Sawah Lunto. Dalam sambutannya, Wali Kota Sawah Lunto dari Asta mengharapkan kepada Sekretaris Daerah yang baru dapat memberikan kemampuan terbaiknya untuk memajukan Sawah Lunto. Dari Asta juga menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat tinggi Pratama yang baru dijabat oleh Ambun Kadri sebagai Sekretaris Daerah Kota Sawah Lunto. Semoga tugas yang diemban dapat berjalan amanah sesuai dengan tupoksi. Diri Asta juga menyampaikan dalam menentukan untuk mengisi jabatan sekretaris daerah tersebut tidaklah mudah, di mana dalam pansel pemilihan sekda yang digelar beberapa waktu lalu tersebut adalah putra-putri terbaik dengan berbagai pertimbangan yang baik pula. Sementara itu ditemui insan media Kota Sawah Lunto usai pelantikan, Ambun Kadri menyampaikan merupakan langkah awal yang dapat mewujudkan impian ataupun harapan pimpinan daerah Kota Sawah Lunto untuk mensejahterakan masyarakat Kota Sawah Lunto ke depan. Diharapkan adanya dukungan bersama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD bahkan masyarakat sehingga tugas yang diemban kepada dirinya dapat berjalan dengan baik dan amanah. Ferdian Cu, LPP Lokal Radio Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dari LPPL Radio Seganti Setungguan FM, Lahat, Sumatera Selatan. Ketua Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia pimpin rapat di tengah pandemi COVID-19 tahun ini melalui telekonferensi video yang diikuti oleh anggota Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Berikut laporan reporter Ade Fatanjaya. Selamat siang Indonesia. Rapat Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal se-Indonesia di tengah pandemi COVID-19 tahun ini dilaksanakan melalui telekonferensi video yang diikuti oleh anggota Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia Jumat 12 Juni 2020 dalam durasi rapat selama 2 jam dengan materi membahas evaluasi program yang telah berjalan lebih dari 2 tahun dan rencana program LPPL ke depan. Ketua Umum Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia Erwin Ibrahim ST MM MBA dalam arahannya mengatakan bahwa Radio LPPL di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika di Indonesia untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas mulia dan memberikan informasi kepada masyarakat. Kami sangat mengetahui sekali bahwa teman-teman LPPL se-Indonesia merupakan ujung tombak di dalam menjaga informasi, termasuk teman-teman Diskominfo yang rata-rata menjadi juru bicara pada gugus tugas yang setiap hari standby di posko dan juga menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian. Jadi
kami mengucapkan selamat bertugas kepada teman-teman semua dan juga mengucapkan tetap semangat, jaga kesehatan, serta tetap menjaga social distancing dan juga tetap menjadi juru bicara pemerintah daerah dengan memberikan informasi-informasi yang tentunya mengedukasi serta menghibur masyarakat Indonesia. Dalam rapat melalui video konferensi Asosiasi LPPL ini juga diwarnai suasana akrab, yakni tanya jawab dari anggota asosiasi yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi dari Kabupaten Lahat. AD LPPL Radio Segantis Tungan FM Lahat melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Sturada Karawang. 90% masyarakat di sekitar Pantai Pisangan sampai Cemara Jaya sepakat untuk direlokasi. Berikut reporter Egi Alianti melaporkan. Bupati Karawang, Dr. Hajah Selika Nurrahdiana mengungkapkan 90% masyarakat di sekitar Pantai Pisangan sampai dengan Cemara Jaya sepakat untuk direlokasi ke lahan yang telah dipersiapkan oleh Pemkab Karawang. Mereka adalah masyarakat yang tempat tinggalnya ambruk terkena imbas dari banjir rob yang melanda. Kalaupun ada yang masih ingin menetap di sana, ya tidak apa-apa, itu kan hak mereka. Terpenting, kami dari Pemkab sudah berupaya menyediakan lahan gratis, bangunannya gratis, ungkap Bupati saat kembali meninjau masyarakat di Dusun Pisangan, Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Lanjut Bupati mengatakan, upaya penyediaan lahan untuk relokasi warga adalah upaya Pemkab untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa. Selain itu, untuk memastikan apa saja kebutuhan atau fasilitas penunjang untuk membantu masyarakat, karena sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani tambak. Secara teknis harus berunding lanjut untuk bisa memutuskan kebijakan apa yang akan diputuskan yang nantinya bermanfaat dan langsung dirasakan oleh masyarakat, kata Bupati. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan secara simbolis beras dari ASN sebanyak 2 ton, 100 paket sembako dari Kodim 0604 Karawang, dan paket sembako dari BPBD Karawang untuk 215 kepala keluarga. Saya Egi Arianti melaporkan dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang. Sahabat Nusantara, demikian Suara Nusantara edisi 59, produksi LPPL Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh LPPL Radio yang tergabung dalam Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia, saya Norma Sela, saya Mojang Nadila, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.